apa yang dikatakan oleh para negara-negara yang sedang menjunjung tinggi HAM dalam melihat Indonesia yang malah memberikan penghargaan Jenderal Bintang 4 kepada orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Hari ini kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari gabungan antara keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 9798 dan juga sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi atas objek gugatan berupa keputusan tata usaha negara yang ia keluarkan, yaitu keputusan Presiden nomor 13 garing TNI garing 2024 tertanggal 21 Februari tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Yang sebelumnya kita ketahui ya, di tanggal 28 Februari itu sudah disematkan pangkat kehormatan berupa Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang merupakan sosok yang memiliki rekam jejak buruk terhadap karir militernya dan juga memiliki dugaan keterlibatan atas peristiwa penculikan penghilangan orang secara paksa tahun 1998 dan sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yang kemudian diberikan apresiasi berupa pangkat kehormatan Jenderal TNI Bintang 4 oleh Presiden Jokowi. Dan baru saja kita daftarkan gugatannya dan kita akan melihat bagaimana sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara berani untuk menguji keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Presiden, yang kami cermati itu memiliki sejumlah catatan dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan perundang-undangan TNI itu sendiri, Undang-Undang HAM dan juga asas umum pemerintahan yang baik gitu. Jadi gugatan ini kami ajukan berdasarkan beberapa dalil ya, atau dasar-dasar yang mana kami nilai objek gugatan dalam hal ini Kepres mengenai pengangkatan atau penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto ini bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya yang pertama, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Jubir Kementerian Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak yang bilang ini adalah bagian dari pangkat atau tanda jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Tapi ternyata setelah teman-teman Kontras ya, sebagai penggugat juga di sini ajukan permohonan informasi ke Setnek, ternyata tidak ada sama sekali itu dibahas, tidak ada sama sekali dasar hukum dalam Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang digunakan. Yang ada justru adalah usul atau rekomendasi dari Panglima TNI tanggal 16 Februari tahun 2024 sebelum kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Kepres pengangkatan atau yang hari ini kita jadikan objek gugatan. Nah, pertanyaannya di sini bahwa ketika tidak didasarkan pada Undang-Undang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, menggunakan undang-undang apa? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang TNI tadi sudah disampaikan, tidak ada sama sekali ketentuan dalam Undang-Undang TNI yang bilang bahwa ada pangkat yang dapat diberikan kepada prajurit yang sudah purna tugas atau purnawirawan. Kenaikan pangkat itu adalah bagian dari pengembangan karir prajurit TNI. Sekarang pertanyaannya, karir TNI macam apa yang akan dikembangkan dalam konteks pemberian kepada Prabowo Subianto? Seperti itu. Jadi Undang-Undang TNI yang mengatur postur organisasi, kewenangan, tanggung jawab harusnya dijadikan landasan yang paling utama untuk memberikan pangkat. Jadi secara hukum dalam konteks Undang-Undang TNI tidak ada landasan atau tidak ada pijakan hukum yang digunakan. Jadi Undang-Undang TNI ini sama sekali dikecualikan dalam konteks pemberian ini. Kemudian terkait dengan
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Kita sama-sama tahu bahkan sejak 2019 kedekatan politik antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, dalam hal ini kita jadikan tergugat, itu mengisyaratkan adanya kedekatan politik atau koalisi politik tertentu. Nah, pemberian pangkat ini kami anggap sebagai pemberian pangkat atau tindakan administrasi pemerintahan yang rawan konflik kepentingan. Apalagi di tahun 2024 ini anak dari tergugat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, adalah pasangan dari Prabowo Subianto dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024 kemarin. Jadi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN, ketika pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara ingin mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan, itu tidak boleh punya kaitan dengan konflik kepentingan. Ini yang coba kita uji, beberapa alasan yang setidaknya kita coba uji di forum peradilan tata usaha negara. Kemudian nanti juga bisa ditambahkan kawan-kawan lain terkait dengan kaitannya dengan hasil penyelidikan tim ad hoc Komnas HAM mengenai peristiwa penculikan dan penghilangan paksa periode 97-98 yang sampai saat ini Kejaksaan belum SP3. Komnas HAM belum hentikan penyelidikannya, dan dalam berbagai kajian termasuk dalam hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut ada kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung antara jabatan Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus maupun sebagai Pangkostrat saat itu dengan tindakan-tindakan penculikan seperti itu. Jadi itu yang beberapa hal yang kiranya menjadi dalil kami. Di sini kami juga memanggil dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta beserta Majelis Hakim nanti agar melampaui undang-undang dan melampaui aturan teknis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Di antaranya ada asas umum pemerintahan yang baik, di mana masa depan penegakan hak asasi manusia dan nasib keluarga korban di sini dipertaruhkan. Apa yang dikatakan oleh para negara-negara yang sedang menjunjung tinggi HAM dalam melihat Indonesia yang malah memberikan penghargaan jenderal bintang 4 kepada orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Di sini kami memanggil Majelis Hakim dan PT UN Jakarta agar menggunakan fungsinya sebagai yudisial atau pengawas eksekutif dan legislatif yang saat ini konsolidasi politik sudah sangat solid, dan kami meminta agar peradilan mengintervensi konsolidasi politik tadi. Seperti disampaikan rekan saya, ada konflik kepentingan yang sangat syarat tinggi dan sangat berpotensi untuk merusak demokrasi. Kami memanggil fungsi-fungsi peradilan ini agar setidak-tidaknya apabila peraturan perundang-undangan sudah dilanggar dan juga aturan teknis lainnya tidak sesuai, juga melihat banyak asas umum pemerintahan yang baik, banyak good governance yang dilanggar dalam hal ini, sehingga setidak-tidaknya tren putusan positif dalam PT UN Jakarta dapat dibangun dan masa depan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi.